Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Rizka Weglen. Di video sebelumnya, aku sudah membahas dengan modal 100 juta, mending trading saham atau usaha online. Nah, di sana aku sudah menjelaskan sedikit ya tentang apa saja yang harus kita perlu ketahui atau ilmu apa saja yang harus kita kuasai untuk ngebangun toko online, dan juga kalau kita mau invest atau trading saham. Nah, sesuai dengan janji aku mau ngebahas tentang gimana caranya kita membuat sistem untuk toko online. Nah, aku akan ngebagi menjadi 3 part. Nah, ini adalah part pertama. Jadi di part pertama ini aku akan ngebahas 5 pondasi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum membuat SOP. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Jadi, sebelum kita memulai membuat SOP, kita harus tahu dulu 5 fungsi manajemen yang akan menjadi pondasi kita dalam membangun usaha. Tujuannya apa? Supaya kalau kita sudah menguasai 5 fungsi manajemen ini, usaha kita nggak gampang goyah, terutama pada saat usaha kita sudah mulai rame. Oke, fungsi manajemen yang pertama. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Semua berawal dari perencanaan ya. Pada saat di perencanaan ini kita mulai merumuskan tentang 5P ya, mulai dari produk, promotion, place, people. Untuk produk kita bisa menganalisa produk apa saja yang akan kita jual. Bagi apakah produk itu ada demand-nya atau banyak yang ingin membelinya ya, ada demand. Kemudian kita lihat juga pesaing, apakah harga pesaing masih nggak beda jauh dengan harga yang akan kita jual. Nah, terutama sekarang untuk di Shopee kan juga ada kenaikan harga ya. Dan ada juga masih penjual yang entah tidak menaikkan barang karena nggak tahu atau memang mau banting harga. Jadi harganya sangat jauh di bawah kita. Hai sayang. Sini. Hai. Mau vlog juga? Oke, pelan-pelan ya. Nah, kalau produk yang kita mau jual sudah melewati fase analisa yang matang, setidaknya kita sudah lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk yang ada di depan. Jangan sampai kita salah memilih barang ya. Kalau kita salah memilih barang, resikonya apa? Resikonya barang itu bisa lama muter ya, atau keburu kadaluarsa ya sebelum barang ini laku, terutama untuk barang-barang makanan. Nah, kemudian kita juga harus menganalisa produk kita, brand ambassador-nya gimana. Nah, terutama kalau kita reseller ya. Reseller dari brand. Apalagi kalau kalian menjual produk kosmetik misalkan. Nah, kalian juga harus lihat-lihat nih BA-nya itu siapa, karakternya dia kayak gimana, kesehariannya dia gimana. Oke, di tahap perencanaan selain produk, kita juga memikirkan untuk promotion. Promotionnya apa yang akan kita ambil. Nah, kalau ini terkait juga dengan place ya, atau tempat di mana kita akan menjual. Nah, kalau di penjual online, kita pilihannya antara mau buka di website sendiri atau di marketplace. Untuk di marketplace sendiri kita juga analisa lagi, kita apakah akan membuka di semua marketplace atau kita akan buka bertahap. Karena kalau kita mau buka toko di sebuah marketplace, itu sama halnya dengan kita buka cabang. Capeknya itu sama, dan fokusnya pun juga sama. Jadi kalau misalkan kita nggak siap dengan biaya dan fokus yang besar di awal, kita bisa bertahap ya. Jadi mulai dulu dari satu marketplace yang sekiranya lu banget nih ya. Misalkan produk kalian ini lebih banyak diambil oleh Gen Z yang beli dengan karena ikut-ikutan tren atau impulsif. Nah, itu mungkin kalian cocok untuk di TikTok Shop. Tapi kalau market kalian lebih ke yang repeat order ya, kayak misalkan kalian jualan barang-barang kayak buah-buahan, kemudian kayak warung atau frozen food, itu lebih cocok di market yang segmen atau penggunanya itu yang matang, kayak contohnya di Shopee, Tokopedia, Blibli. Dan ada filter pencarian daerah atau lokasi, terutama untuk daerah-daerah yang bukan di Jakarta ya, kayak aku nih terutama di Bali. Nah, ada beberapa marketplace yang fitur pencarian lokasinya itu nggak memunculkan kota dan pasar. Kalau mungkin yang kalian di Jakarta sih nggak ada masalah ya, karena memang pusatnya memang di Jakarta. Tapi untuk yang di daerah
itu harus kalian pertimbangkan fitur dari marketplace ini. Nah, kemudian selain produk, place, dan promotion ya, untuk promotion ini mengikuti kalau misalkan kalian di Shopee ya kalian harus mengalokasikan untuk budget iklan di Shopee. Kalau mau di TikTok juga kalian harus marketingkan di sana, iklan untuk di sana. Atau kalian juga akan merambah ke YouTube atau Google Maps. Nah, itu semua kalian pertimbangkan matang-matang pada saat di perencanaan di sini. Apakah budget untuk marketing ini oke apa enggak sesuai dengan budget kalian. Nah, kalau kalian masih nggak tahu cara money management, tonton video aku sebelumnya tentang money management. Kalau kita punya uang 100 juta untuk bikin online shop, berapa juta yang harus kita alokasikan. Nah, itu aku udah bahas di sana. Kemudian produk udah, promotion, place udah, kemudian people-nya. Nah, kalian pertimbangkan apakah akan menggunakan diri kalian sendiri untuk mengoperasikan usaha kalian ini, atau mau dibantu keluarga, atau langsung hire pegawai. Nah, di sini kalian hitung dulu ya. Hitung dulu kira-kira kalian siap nggak untuk bakar uang dulu di awal. Kalau misalkan kalian takut untuk bakar uang, kalian bisa coba untuk running aja dulu dengan diri kalian sebagai employee-nya ya, sebagai kalian sebagai admin, sebagai stokers juga, kemudian yang packing barang, itu semuanya dari kalian semua. Nanti kalau omset udah stabil baru pelan-pelan bisa hire pegawai. Nah, ini direncanakan di awal. Oke, setelah perencanaan ini matang ya, soal people, kemudian soal produk, place, promotion, jangan lupa juga untuk merencanakan soal keuangan ya. Nah, di sini yang sering banget dilupakan oleh para business owner adalah tidak punya rekening yang terpisah. Jadi rekening usaha dan rekening pribadi itu jadi satu. Mungkin alasannya, kalau punya banyak bank nanti punya banyak biaya setiap bulan gitu. Nah, ada beberapa manfaat yang mungkin kalian nggak pikirkan gitu loh. Emang sih kita masih UMKM, misalnya, toh juga masih UMKM, masih kecil juga omsetnya gitu. Tapi seringkali kalau kita tidak memisahkan, itu suka kepake ya. Jadi uang yang harusnya nih dipakai untuk usaha, jadi kepake untuk keperluan kita sehari-hari. Kalau rekening kita benar-benar udah terpisah, ini jauh lebih mudah. Apalagi kalau rekening kalian yang khusus bisnis ini dipecah lagi. Jadi ada khusus rekening untuk pemasukan, ada khusus rekening untuk pengeluaran. Nah, itu akan jauh lebih gampang. Jadi kalian nggak perlu terlalu disiplin mencatat ya, tapi setidaknya kalian disiplin untuk mengelompokkan mana akun pemasukan, mana akun pengeluaran. Setiap ada pengeluaran, kalian transfer dulu ke rekening untuk pengeluaran. Nanti dari pengeluaran itu baru kita transfer untuk membayar. Itu juga bisa kalian lakukan. Terlihat nggak masuk akal, tapi aku sudah pernah mencobanya dan cukup membuat ringkas sih. Jadi kita nggak perlu terlalu sibuk untuk ngurusin laporan keuangan di awal. Jadi kita fokusnya itu bisa kita alokasikan ke yang lain. Jadi untuk masalah laporan kayak pembelian barang dan segala macam, itu kita kan udah terbantu dengan adanya sistem pemisahan rekening. Oke ya, ini di perencanaan. Kalian harus rencanain matang-matang. Kemudian kalau kalian setuju nih dengan saran aku untuk memisahkan rekening. Nah, sekarang mau pakai bank apa? Nah, itu juga kalian harus cari tahu nih, apa kamu pakai rekening bank plat merah atau mau pakai bank-bank digital. Nah, sekarang kan banyak banget bank digital yang tidak perlu ada biaya bulanan. Kalau aku sendiri aku pakai Bank Jago, aku juga pakai Blue, dan juga aku pakai Cbank. Semua itu aku pakai untuk usaha aku. Untuk pembayaran kris aku pakai dari Sendit, kemudian masuk ke rekening Bank Jago ya. Aku pakai Bank Jago atau Bank Artos. Oke, fungsi manajemen yang selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Kalau kita udah punya rencana ya, kemudian kita breakdown lagi tuh. Kalau di toko aku misalnya untuk orang yang ngatur pengiriman ya, kalau untuk online shop itu kan ada pengatur untuk dicarikan driver nih. Itu harus berbeda dengan orang yang menyiapkan barang. Tujuannya apa? Supaya ada orang yang mengontrol, meng-cross-check sekali lagi bahwa pesanan yang dipesan ini sudah benar.
Nah, ini nanti terkait dengan fungsi manajemen yang ketiga, yaitu controlling ya. Kemudian fungsi organizing yang selanjutnya yang aku terapkan, yaitu ketika barang ini sudah ready untuk diserahkan ke driver, aku mengelompokkan ke dalam beberapa nomor ya. Jadi aku buat tuh kursi dengan ada tulisan nomor pengambilan awalan 0, 1 sampai 3, kemudian 4 sampai 5, 6 sampai 7, kemudian 8 dan 9. Jadi barang itu nggak mudah ketukar atau setidaknya memudahkan driver untuk mencari. Nah, biasanya juga driver yang ngambil barang ke tempat kita itu drivernya yang itu-itu aja gitu. Karena mereka tuh juga ada algoritmanya. Kalau udah sering ke toko ini, kemungkinan dia akan balik lagi ke tempat kita gitu. Dan kalau mereka udah tahu nih sistemnya kita begini tuh, jadi kayak mempercepat kerja mereka, dan mereka juga nggak mudah salah ya. Nggak salah ngambil barang. Apalagi sekarang SPX kan juga harus nge-scan ya. Jadi mereka akan ngambil kode pengambilan, kemudian mereka juga akan scan. Nah, kalau kodenya salah, itu akan ditolak oleh sistem. Mereka tidak bisa jalan. Untuk SPX instan sih udah cukup bagus ya, ngebantu banget kalau kita mau punya sistem kayak semi automatic gitu. Jadi kita nggak harus ada di tempat untuk running bisnis ini, tapi kita bisa ngejalanin dari mana aja dengan catatan kita punya pegawai yang ngebantu kita. Kemudian fungsi manajemen yang ketiga itu fungsi pelaksanaan ya. Nah, di dalam tahap ini kita tinggal menyempurnakan lagi. Kita kan udah punya planning nih, produknya apa, kemudian organisasian nih kita juga udah punya bayangan kan. Oh, nanti organize-nya itu seperti ini. Nah, tinggal kalian tulis lagi, dijabarkan lagi, bikin di bisa di Excel atau di Microsoft Word ya. Bikin alur tuh mulai dari pada saat pesanan masuk, sistemnya gimana, kemudian pada saat penyerahan barang SOP-nya gimana, kemudian pada saat ada retur barang itu apa yang harus SOP-nya bagaimana, kemudian kalau ada komplain soal begini-begini itu harus bagaimana, ada driver yang nggak bisa menemukan customer itu SOP-nya bagaimana. Nah, itu semua akan kalian dapati, mungkin sebagian bisa kalian rencanakan di awal. Tapi kalau misalkan kalian belum ada gambaran nih, kan kalau masih baru kan nggak tahu ya, dan nggak ngalamin nih kayak yang namanya trouble ketika driver salah naruh barang ke rumah orang, atau driver itu nelpon pembeli, ternyata pembelinya nggak ngangkat, terus dia harus kembali, itu SOP-nya gimana. Nah, itu kan masih kalian meraba-raba. Ya, mungkin di awal kalian tidak punya SOP lengkap, tapi setidaknya setelah kalian denger nih cerita dari aku udah mulai ada bayangan ya. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan aja untuk tahap-tahap berikutnya. Yang penting, yang paling signifikan sekali dan banyak transaksi itu terjadi adalah pada saat pesanan masuk, kemudian penyerahan ya. Dua itu kalian harus sudah kuat. Juga untuk pemilihan barang apa yang akan dipakai, dan juga manajemen keuangannya. Kalian mau pakai apa? Mau pakai Excel ataukah mau pakai aplikasi, atau mau pakai pihak ketiga yang lain? Kemudian banknya gimana? Itu sudah harus kalian rumuskan di awal. Jadi pada saat pelaksanaan ini jalannya udah smooth ya, udah sedikit smooth lah dan minim masalah. Nah, fungsi manajemen yang keempat itu pengawasan atau controlling. Jadi kita untuk menjalankan usaha itu harus ada controlling ya. Salah satu wujud dari controlling itu kalian bisa memasukkan CCTV, kemudian juga bisa menggunakan tools yang memudahkan untuk mengontrol. Kalau CCTV ini aku pakai untuk ngelihat driver yang ngambil barang, kemudian juga untuk ngelihat pegawai yang lagi kerja, dan bisa juga dijadikan sebagai barang bukti ketika ada komplain dari pelanggan, misalkan barangnya rusak atau gimana. Nah, kita punya buktinya nih bahwa pada saat kita packing, kita sudah melakukan dengan benar dan barang yang kita packing itu bukan barang rusak ya, semua ada buktinya. Nah, disitulah fungsi controlling. Selain itu juga fungsi controlling yang lain adalah kayak pembagian tugas ya. Tim kayak yang nyiapin barang sama yang atur pengiriman itu harus berbeda. Nah, itu juga masuk ke bagian fungsi kontrol supaya sama-sama mengontrol agar pekerjaan si A kalau ada salah setidaknya masih bisa dikoreksi oleh si B. Jadi kalau ada salah ngirim barang atau apa, si B ini masih bisa ngelihat sehingga tidak ada kerugian gitu ya, tidak
pelanggan tidak dirugikan dan kita juga tidak merasa rugi karena misalkan kita kelebihan barang atau kita salah ngasih barang yang nanti buntut-buntutnya kita harus bertanggung jawab gimana caranya supaya barang yang dipesan oleh si orang itu tuh harus terkirim. Nah, ini di awal-awal aku suka banget miss kayak salah barang ya, terus akhirnya ya ada uang keluar, aku harus mengirimkan barang itu baik dengan instan ataupun dengan reguler, dan itu biaya kan ditanggung oleh kita. Nah, fungsi manajemen yang kelima yaitu fungsi evaluasi, evaluating. Jadi pada saat nanti udah buka toko online-nya, udah bikin SOP, dan sebulan sekali kalian review ya, evaluasi. Apakah masih ada banyak kesalahan yang kalian lakukan? Nah, kalau masih ada banyak kesalahan, berarti ada yang salah nih dengan SOP-nya. Kalian harus benahi lagi. Kemudian minta feedback juga ke karyawan kalian. Apakah SOP ini ribet atau susah untuk dijalankan? Karena kan rata-rata pegawai untuk tingkat UMKM ini kan pendidikannya mungkin lulusan SMA atau bahkan ada yang cuma lulusan SMP gitu. Jadi mungkin buat mereka ada yang SOP yang terlalu ribet atau gimana yang mereka tuh kayak nggak nyaman gitu. Nah, kita juga harus bisa menurunkan gimana caranya supaya mereka bisa catch up dengan standar kita, tapi kita juga bisa memprotek usaha kita supaya nggak banyak kecolongan. Tujuannya apa sih manajemen itu? Ya tujuannya kan bisa efektif dan efisien ya. Gimana dua ini bisa kita raih gitu. Oke, ini fondasi dasar ya yang bisa kalian pertimbangkan atau jadi masukan buat yang lagi baru mau ngebangun usaha, baik itu di toko online atau di toko offline. Sebenarnya sih mirip-mirip ya, mau toko offline atau toko online. Kalau untuk jualan kurang lebih sama ya, ada orang order, kemudian kita menyiapkan, kita memberikan, kemudian kita juga sebelum menjual kita juga menganalisa barang apa yang harus kita jual. Itu mirip-mirip, hanya saja toolsnya aja yang beda. Kalau online kan lebih banyak kita jualannya di marketplace, cara marketingnya aja yang sedikit berbeda gitu. Tapi intinya semuanya sama-sama promosi, semuanya sama-sama menganalisa, dan semuanya sama-sama butuh organisasi yang tepat. Kayak contohnya yang aku bilang tadi untuk misahin bank. Nah, ini penting banget. Jadi aku akan ngulang ini berkali-kali supaya sampai masuk ke alam bawah sadar kalian bahwa kalau kalian sekarang nih masih menerapkan punya satu rekening bank untuk rekening pribadi dan rekening usaha, mulai sekarang coba pertimbangkan untuk buka bank yang berbeda. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Nanti kita akan lanjut ke part kedua ya. Kita akan nunjukkan tempat pegawai aku packing, tempat driver ngambil barang, dan juga bagaimana cara aku mengawasi mereka lewat CCTV yang aku punya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.